semuanya, perkenalkan nama saya Klisha Gori Valentine. Saya dari mahasiswa Stay IPJ Haji Baping dan akan menjelaskan materi pembelajaran etika bisnis. Nah, tujuan saya adalah untuk menyelesaikan tugas dari dosen. Untuk itu mohon bantuannya. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Terima kasih. Ya, kita langsung lanjut aja ya. Pengertian etika bisnis. Nah, secara sederhana, yang dimaksud dengan etika bisnis adalah cara-cara untuk melakukan kegiatan bisnis yang mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan individu, perusahaan, industri, dan juga masyarakat. Nah, etika itu apa sih? Etika itu tersendiri apa? Nah, etika itu merupakan suatu akhlak atau kepribadian yang dimiliki oleh setiap orang, baik itu tentang buruk maupun baiknya. Itu merupakan etika. Bisnis itu apa? Bisnis itu merupakan suatu usaha yang dilakukan baik secara individu maupun kelompok maupun organisasi untuk memperoleh laba atau keuntungan. Itu pengertiannya. Kita lanjut ke tujuan etika bisnis. Tujuan etika bisnis salah satunya ialah memberikan kesadaran akan moral dan memberikan batas kepada para pelaku bisnis supaya dalam menjalankan bisnisnya dapat bersikap baik sehingga tidak berperilaku yang dapat merugikan banyak pihak yang ada hubungannya dengan bisnis tersebut. Itu tujuannya. Makanya etika itu sangat diperlukan dalam sebuah perusahaan ya supaya dalam akhlak kepribadiannya itu baik. Gitu. Itu tujuannya ya. Kalau gitu kita lanjut dalam manfaat etika bisnis untuk perusahaan. Pertama, dapat meningkatkan kredibilitas perusahaan. Kredibilitas itu apa sih? Kepercayaan. Jadi dengan kita etikanya baik, otomatis kita juga bisa meningkatkan kepercayaan perusahaan, gitu kan. Nah, kedua, perusahaan dapat menjelaskan bagaimana menilai tanggung jawab. Ketiga, dapat menyediakan perusahaan atau dunia bisnis kemungkinan untuk mengatur dirinya sendiri. Keempat, dapat membantu menghilangkan gray area pada bidang etika. Nah, gray area itu kalau saya cari di Google, itu merupakan area abu-abu atau bisa dibilang zona bahaya. Nah, jadi maksudnya itu dapat membantu atau menghilangkan bisa dibilang apa ya? Bisa menghilangkan berita-berita yang nggak baik tentang perusahaan tersebut. Bisa dibilang hoax seperti itu loh. Kalau dengan adanya beretika bisnis, nggak mungkin dong ada berita yang enggak gitu kan. Nah, kemudian lanjut lagi, dapat meningkatkan daya saing perusahaan, dapat meningkatkan kepercayaan investor pada perusahaan, dan juga dapat membangun citra positif perusahaan. Tentunya jika kita menanamkan di diri kita sendiri akhlak, etika, 5S, yaitu salam, sopan, santun, senyum, sapa, pastinya dalam berbisnis pun berjalan lancar karena etika bisnis itu sangat diutamakan. Oke lah, di dalam perusahaan itu dibutuhkan orang pintar, cerdas. Ya, benar. Tetapi buat apa pintar tetapi tidak mempunyai akhlak? Buat apa pintar tetapi tidak jujur? Itu nggak dibutuhkan dalam sebuah perusahaan. Tetapi yang dibutuhkan dalam perusahaan itu adalah mungkin dia tidak pintar tetapi mempunyai kemauan untuk belajar. Dia dalam segi akhlak luar biasa baik. Itu akan dipertahankan dalam sebuah perusahaan, bahkan dipercayakan. Kepintaran itu bisa kita pelajari. Akhlak itu tidak mudah untuk kita pelajari. Akhlak yang baik, akhlak yang buruk bisa ada di dalam diri kita, tapi tergantung gimana kita ngejalaninnya. Seperti itu. Itu merupakan manfaat etika bisnis untuk perusahaan. Kita lanjut lagi ke prinsip-prinsip pelaku bisnis. Ada apa aja sih prinsip-prinsipnya? Sebagai berikut. Pertama, prinsip otonomi. Kedua, prinsip kejujuran. Ketiga, prinsip keadilan. Keempat, prinsip saling menguntungkan. Kelima, prinsip integritas moral. Kita akan bahas satu persatu. Ya, prinsip otonomi yaitu kemampuan mengambil keputusan dan bertindak berdasarkan kesadaran
tentang apa yang baik untuk dilakukan dan bertanggung jawab secara moral atas keputusan yang diambil. Itu prinsip otonomi. Kedua, prinsip kejujuran. Nah, bisnis tidak akan bertahan lama apabila tidak berlandaskan kejujuran, karena kejujuran merupakan kunci keberhasilan suatu bisnis. Misal, kejujuran dalam pelaksanaan kontrak, kejujuran terhadap konsumen, kejujuran dalam hubungan kerja, dan lain sebagainya. Ya, dalam berbisnis ini kita, yang saya bilang tadi, sangat dibutuhkan kejujurannya. Karena ada juga bisnis yang hanya sekedar berbisnis aja, tapi dia tidak memikirkan konsumen atau tidak memikirkan hal lain sebagainya. Dia hanya memikirkan keuntungan dia sejenak tanpa melihat kerugian yang nantinya akan dirasakan oleh orang lain. Itu janganlah berbuat seperti itu. Kalau ingin untung ya untung sama-sama, rugi udah rugi sama-sama juga. Jangan satu menguntungkan, satunya merugikan. Itu tidak baik sekali. Malahan adanya kalau bisnis tersebut itu bisa-bisa perlahan demi perlahan bisnis tersebut akan merosot, bukannya semakin maju. Ya, kita lanjut ke prinsip keadilan. Bahwa tiap orang dalam berbisnis itu harus mendapat perlakuan yang sesuai dengan haknya masing-masing. Artinya tidak ada yang boleh dirugikan haknya. Ya, benar sekali. Prinsip keadilan juga sangat dibutuhkan ya. Oke, prinsip saling menguntungkan. Agar semua pihak berusaha untuk saling menguntungkan, demikian pula untuk berbisnis yang kompetitif. Kelima, prinsip integritas moral. Prinsip ini merupakan dasar dalam berbisnis, di mana para pelaku bisnis dalam menjalankan usaha bisnis itu mereka harus menjaga nama baik perusahaan agar tetap dipercaya dan merupakan perusahaan terbaik. Jadi ya pasti dalam perusahaan itu pasti mereka berlomba-lomba. Berlomba-lomba apa? Berlomba-lomba untuk menjadi perusahaan yang maju pastinya dan terbaik. Mana ada sih perusahaan yang membuat supaya perusahaannya itu tuh jatuh. Adanya pasti setiap perusahaan ingin menonjol dong, ya kan? Jadi dengan cara apakah perusahaan tersebut bisa maju? Ya pastinya pertama lakukan dulu etika bisnis tersebut bagi setiap karyawan. Jika itu sudah diterapkan, kedepannya akan dipermudah. Itu merupakan prinsip dari pelaku bisnis. Selanjutnya, yaitu di samping 5 prinsip di atas, dalam menciptakan etika bisnis ada beberapa hal yang juga diperhatikan. Yaitu apa sih halnya? Pertama, harus mengendalikan diri. Kedua, pengembangan tanggung jawab sosial. Ya, jadinya pengembangan tanggung jawab sosial ya dalam sebuah perusahaan itu ya harus memberikan tanggung jawab sosial terhadap karyawannya seperti itu. Supaya dalam bekerja pun karyawannya bisa menikmati. Gitu. Karena perusahaannya pun mengembangkan tanggung jawab sosial seperti itu. Ketiga, mempertahankan jati diri dan tidak mudah untuk terombang-ambing oleh pesatnya perkembangan informasi dan teknologi. Jadi kita harus tetap stay, tetap berprinsip pada diri sendiri. Jangan mudah terombang-ambing gitu. Keempat, menciptakan persaingan yang sehat. Ya, benar sekali. Tapi banyak sekali mungkin kita terdengar bahwa persaingan sekarang banyak yang gak sehat. Mereka akan melakukan segala cara apapun demi keuntungan mereka tanpa mereka memikirkan orang lain atau sebagainya. Itulah jahatnya terkadang dalam berbisnis. Oke, kelima, menerapkan konsep pembangunan berkelanjutan. Maksudnya mungkin pembangunan berkelanjutan itu ide-idenya lebih diluaskan lagi, lebih banyak inovasi, mungkin seperti itu ya. Oke, terus juga mampu menyatakan yang benar itu benar, gitu. Jangan dalam perusahaan itu jangan saling membohongi satu sama lain, karena kan perusahaan itu kan kerjanya pasti kelompok. Saling membantu, mensupport. Jadi anggota tim. Jadi usahakanlah
buat perusahaan tersebut menjadi perusahaan yang kekeluargaannya dipereratkan gitu. Jangan ada yang salah kita nganggapnya itu benar gitu, menutup-nutupi sesuatu, itu tidak baik seperti itu ya. Dan juga menumbuhkan sikap saling percaya antara golongan yang lain gitu loh. Jika kalau kita dalam bekerja di satu perusahaan tetapi tidak saling care atau tidak saling percaya, masa bodoh, kita aja sesama teman kerja seperti itu, ya bagaimana usaha kita ke depannya bisa berjalan baik seperti itu ya. Dan masih banyak lagi sebagainya. Itu tadi saya beberapa menjelaskannya ya. Jadi memang harus diperhatikan sekali beretika itu. Bukan hanya dalam dunia bisnis juga ya, tetapi dalam kehidupan sehari-hari etika itu sangat dinomorsatukan gitu. Oke, kalau gitu kita lanjut ke contoh pelanggaran etika bisnis. Nah, etika bisnis saat ini telah banyak dilanggar oleh para pelaku bisnis. Ya, yang tadi saya bilang sebelumnya. Demi apa sih? Ya, itu untuk mendapatkan laba yang sebesar-besarnya. Pelaku bisnis kerap menghalalkan segala cara. Inilah yang dapat menyebabkan timbul kasus-kasus etika bisnis yang terkadang urusan itu sampai ke meja hijau gitu. Kita sering sekali nonton TV. Di nonton TV itu pasti banyak sekali berita-berita yang negatif. Itu salah satunya seperti adalah bisnis dagang apa, dia memasukkan ke makanannya apa supaya laku dengan cara bagaimana dan sebagainya, banyak sekali. Nah, untuk itu disinilah etika dalam berbisnis itu kerap dilanggar. Masalahnya seperti menemukan penemuan baru, cara memperoleh modal, penentuan harga, pembajakan tenaga profesional dan sebagainya, itu kerap menjadi penyebabnya. Ya, itu yang menyebabkan adanya pelanggaran dalam etika bisnis. Nah, untuk mengenal lebih jauh apakah sebenarnya etika bisnis itu, maka etika bisnis ini bisa dilihat dari berbagai aspek pelanggaran yang sering terjadi. Aspek pelanggaran tersebut antara lain ada pelanggaran etika bisnis terhadap hukum, yaitu di mana sebuah perusahaan X karena kondisi perusahaan yang palit akhirnya memutuskan untuk melakukan PHK kepada karyawannya. Nah, namun dalam melakukan PHK itu perusahaan itu sama sekali tidak memberikan pasongan sebagaimana yang sudah dijanjikan tentang ketenaga kerjaan. Nah, dalam kasus ini perusahaan X itu dapat dikatakan melanggar prinsip kepatuhan terhadap hukum, yaitu dalam hukum Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Itu tentang prinsip hukum ya, gitu. Jadi dalam perusahaan juga harus mentaati peraturan yang ada, gitu. Jangan seenak-enaknya, karena itu udah merupakan hak dia, seperti itu ya. Kedua, ada pelanggaran etika bisnis terhadap transparansi. Nah, contohnya sebuah yayasan itu menyelenggarakan pendidikan setingkat SMA pada tahun ajaran baru sekolah. Dia mengenakan biaya sebesar 500.000 kepada setiap siswa barunya. Nah, pungutan sekolah ini sama sekali tidak diinformasikan kepada mereka saat akan mendaftar, gitu loh. Sehingga setelah diterima, mau tidak mau mereka harus membayar. Di samping itu tidak ada informasi maupun penjelasan resmi tentang penggunaan uang itu kepada wali murid. Jadi tidak dijelaskan uang itu untuk apa sebenarnya. Nah, setelah didesak oleh banyak pihak, yayasan itu baru memberikan informasi bahwa uang itu dipergunakan membelikan seragam guru. Nah, itu merupakan suatu pelanggaran etika bisnis terhadap transparansi. Yayasan dan sekolah dapat dikategorikan dia melanggar. Berarti tidak adanya keterbukaan, gitu. Seharusnya dia bilang dong kepada wali murid, 500 ini untuk apa? Supaya tidak adanya omongan yang tidak baik. Nah, sampai dengan kita mendengar berita seperti itu, kita sudah bisa melihat bahwa oh, yayasan itu seperti ini. Kan kita udah di dalam pikiran kita udah bernilai tidak baik terhadap perusahaan tersebut, gitu kan? Itulah. Nah, kemudian ada pelanggaran etika bisnis terhadap kejujuran.
Nah, sebuah perusahaan pengembang di Sleman membuat kesepakatan dengan sebuah perusahaan kontraktor untuk membangun sebuah perumahan. Sesuai dengan kesepakatan, pihak pengembang memberikan spesifikasi bangunan kepada kontraktor. Namun, dalam pelaksanaannya perusahaan kontraktor ini melakukan penurunan kualitas spesifikasi bangunan tanpa sepengetahuan perusahaan pengembang gitu loh. Nah, selang beberapa bulan, kondisi bangunan sudah mengalami kerusakan serius. Dalam kasus ini pihak perusahaan kontraktor dapat dikatakan telah melanggar prinsip kejujuran karena tidak memiliki spesifikasi bangunan yang telah disepakati bersama dengan perusahaan pengembang. Itu merupakan suatu pelanggaran lagi, ketidakjujuran, tidak adanya kesepakatan. Bisa dikatakan tidak ada omongan gitu loh satu sama lain, padahal kan mereka bekerja sama gitu. Dan kemudian ada pelanggaran etika bisnis terhadap prinsip empati. Ada juga pelanggaran etika bisnis terhadap akuntabilitas, dan juga ada juga prinsip etika bisnis terhadap prinsip kewajaran dan lain sebagainya masih banyak lagi. Tapi saya tidak bisa menjelaskan satu persatunya. Ya hanya beberapa saja yang mungkin saya mengerti untuk bisa ngejelaskan, makanya saya menjelaskan. Oke, berikut merupakan penjelasan dari etika bisnis secara singkat aja dan mungkin jelas nggak jelas tolong diterima dan mohon diwajarkan karena saya masih belajar juga. Untuk itu terima kasih bagi yang sudah mampir ke channel YouTube ini. Terima kasih sudah menjadi pendengar yang baik. Dan salam kenal untuk semuanya. Terima kasih untuk dosen juga yang udah mengizinkan kita untuk membuat video ini, sehingga kan itu membuat diri kita lebih pede lagi. Oke, kalau gitu terima kasih. Sekian. Thank you.